Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufatli dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2F. Sedikit motivasi, al-waktu asmanu minadz zahabi, yang artinya waktu itu lebih mahal dari emas. Baik, di sini saya akan mengambil materi dengan judul pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian. Pengertian behavioral dalam bimbingan dan konseling adalah satu pandangan teoritis yang beranggapan bahwa persoalan psikologi adalah tingkah laku, tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi mengenai kesadaran dan mentalitas. Menurut Islam, behavioral bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan, bisa diramalkan dan bisa dikendalikan. Untuk memahami tingkah laku diperlukan pendekatan yang objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan perilaku dapat dikondisikan. Pendekatan behavioral ini digunakan untuk melakukan kegiatan psikoterapi yang bersumber pada aliran behaviorisme, yaitu suatu aliran yang menitik beratkan peranan lingkungan, peranan dunia luar sebagai faktor penting di mana seseorang dipengaruhi seseorang belajar. Konseling behavioral adalah konseling yang didasarkan pada upaya perubahan perilaku. Perilaku dalam pandangan ini dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya berupa interaksi individu. Behavioral adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dimaksud adalah perbuatan yang ditampilkan oleh individu. Behavioral merupakan pendekatan konseling yang efektif untuk melakukan modifikasi tingkah laku, yaitu menekankan tingkah maladaptif dan meningkatkan tingkah laku adaptif. Salah satu tingkah laku maladaptif yang berhasil ditekan melalui konseling behavioral adalah kecanduan alkohol. B. Tujuan pendekatan behavioral. 1. Untuk memodifikasi tingkah laku yang tidak diinginkan atau maladaptif, sehingga menekankan pada pembiasaan tingkah laku positif, yaitu adaptif. Tingkah laku adaptif yang tampak diberi penguatan, yaitu memberikan penguatan yang menyenangkan setelah tingkah laku yang diinginkan ditampilkan, bertujuan agar tingkah laku itu cenderung akan diulangi, meningkat, dan menetap di masa akan datang. Sementara tingkah laku maladaptif akan diberikan hukuman yang bertujuan agar tingkah laku tersebut tidak dilakukan kembali atau diulangi. 2. Untuk mengubah dan menghapus perilaku buruk dengan menggunakan cara belajar yang lebih sesuai dan dikehendaki. 3. Membentuk sikap asertif. Konseling behavioral sebenarnya merupakan konseling untuk merubah perilaku klien menjadi lebih baik melalui penguatan perilaku yang baik dan melemahkan atau merubah perilaku yang tidak baik. C. Teknik-teknik pendekatan behavioral. Teknik-teknik diperjelas oleh Corey dalam Rayu 2017 mengemukakan bahwa terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam konseling behavioral. Di antaranya 1, yaitu latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menanyakan diri bahwa tindakannya layak atau benar. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini. 2. Desensitasi sistematis. Teknik ini memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialaminya dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Esensi teknik ini adalah menghilangkan tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. 3. Pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Pengkondisian ini diharapkan terbentuk asosiasi antara tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Yang keempat, yaitu shaping. Teknik yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku secara bertahap. Konselor dapat membagi-bagi tingkah laku yang ingin dicapai dalam beberapa unit, kemudian mempelajarinya
dalam unit-unit kecil. Yang kelima, teknik modeling. Teknik ini dilakukan atau digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model, dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup, atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontoh. Berikut langkah-langkah behavioral. Yang pertama, assessment. Tiap tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Asesmen dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan dan pikiran konseli. 2. Menentukan tujuan atau goal setting. Merumuskan masalah dalam konseling, pada langkah asesmen sudah ditentukan tujuannya yang ingin dicapai. 3. Mengimplikasikan teknik atau tekniku implementation. Menentukan teknik yang akan dilakukan dalam pelaksanaan konseling behavioral dalam rangka mencapai perubahan perilaku yang dikehendaki dalam konseling. Yang keempat, evaluasi dan mengakhiri konseling. Menilai kegiatan yang telah dilakukan, apakah sudah berhasil atau pelaksanaan dan konseling yang dilakukan. Kelima, feedback. Menganalisis kekurangan yang dialami dan konseling dan memperbaiki dalam rangka mencapai hasil yang lebih maksimal. Baik, di sini saya akan mengambil jurnal dengan judul Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral, yaitu strategi mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Pembahasannya yaitu konsep keharmonisan keluarga, pengertian keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga adalah wujud dari terbentuknya keluarga dan harapan yang ingin terus dipelihara di dalam keluarga. Nick 2002 menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Darajat 1994 mengemukakan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga di mana setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi, dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Sehingga di dalam keharmonisan keluarga harus terwujud saling dukungan, kasih sayang, dan menghargai dan menerima perbedaan. Ciri-ciri keharmonisan keluarga. Dalam mewujudkan keluarga harmonis, ada beberapa ciri yang harus dipahami. Menurut Danuri, dalam Puju Suwarno 1994, mengungkapkan bahwa keluarga bahagia memiliki ciri-ciri yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat. Terjamin kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Cukup sandang, pangan, dan papan. Adanya jaminan hukum, terutama hak asasi manusia, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, ada jaminan di hari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar di masa tua. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar. Aspek-aspek keharmonisan keluarga. Gunarsa tahun 2000 mengungkapkan ada beberapa aspek keharmonisan keluarga, yaitu kasih sayang antara anggota keluarga yang ditunjukkan dengan saling menghargai dan saling menyayangi. Saling pengertian sesama anggota keluarga yang ditunjukkan dengan saling pengertian sehingga di dalam keluarga tidak terjadi pertengkaran. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin dalam keluarga yang diwujudkan dalam bentuk menyediakan cukup waktu, mendengarkan dan memperhatikan kejujuran, serta mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga. Menurut Nick di 2002 ada beberapa aspek lain untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, yaitu kesejahteraan spiritual dan minimalisasi konflik. Berdasarkan aspek-aspek dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga adalah dengan saling menghargai, menyayangi, perhatian komunikasi, memiliki waktu dalam keluarga, meningkatkan kesejahteraan spiritual, dan meminimalisir konflik. Faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga. Gunarsa tahun 2000 menyatakan bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Suasana rumah adalah
kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi yang satu dengan yang lain, kesatuan yang serasi antara tua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi seperti anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama. Faktor-faktor yang menghambat keharmonisan keluarga. Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dapat menghambat untuk mewujudkan, menurut pribadi tahun 1991, faktor-faktor yang dapat menghambat keharmonisan dalam keluarga seperti ketidakstabilan kejiwaan, kondisi kesehatan suami istri, kestabilan hidup berkeluarga, faktor ekonomi, perbedaan pendidikan suami istri yang terlampau besar, faktor umur, latar belakang kebudayaan yang berkaitan dengan kesukuan ataupun kebangsaan, faktor agama. Kesimpulan dari teori behavioral dan teori keharmonisan keluarga, yaitu keharmonisan keluarga merupakan keinginan dari setiap individu dalam membentuk keluarga, kesadaran peran dan fungsi, serta menerima keadaan dan keberadaan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun atau menjalankan rumah tangga. Dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis sering terjadi fenomena problematika dalam keluarga, seperti pertengkaran, cemburu, perselingkuhan, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip hidup, dan sampai pada tingkatan mengakhiri pernikahan atau yang disebut dengan perceraian. Problematika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga harus segera diselesaikan agar keharmonisan keluarga tetap terjaga dan terwujud. Konseling keluarga dengan pendekatan behavioral digunakan sebagai proses intervensi terhadap masalah yang mengganggu keharmonisan keluarga. Konseling keluarga dalam pendekatan behavioral dalam mewujudkan keharmonisan keluarga meliputi konsep keharmonisan keluarga, konseling keluarga, dan pendekatan behavioral. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.